Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang video presentasi yang dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sistem Operasi yang dibimbing oleh Bapak Yusca Yusman. Di sini saya akan memaparkan tentang I/O dan disk. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Neng Satira Syahil Wafa. Saya berkuliah di STMIK Bandung, jurusan Sistem Informasi, angkatan tahun 2020-2021, perangkat keras I/O. Secara umum terdapat beberapa jenis seperti device penyimpanan, transmission, dan human interface device. Device tersebut dikendalikan oleh interaksi I/O. Alamat-alamat yang dimiliki oleh device akan digunakan oleh direct I/O, interaction, dan memory mapped I/O. Beberapa konsep yang umum digunakan ialah pos, bus, dan controller. Port dalam koneksi yang digunakan oleh device untuk berkomunikasi dengan mesin. Bus adalah koneksi yang menghubungkan beberapa device menggunakan kabel-kabel. Controller adalah alat-alat elektronik yang berfungsi untuk mengoperasikan port, bus, dan device. Langkah yang ditentukan untuk device adalah command ready, UC, dan error. Host mengeset command ready ketika perintah telah siap untuk dieksekusi oleh controller. Controller mengeset busi ketika sedang mengerjakan sesuatu dan meng-clear busi ketika telah siap untuk menerima perintah selanjutnya, dan error diset ketika terjadi kesalahan. Selanjutnya, polling atau busy waiting. Polling adalah ketika host mengalami looping, yaitu membaca status register secara terus-menerus sampai status busy di-clear. Pada dasarnya, polling dapat dikatakan efisien, akan tetapi polling menjadi tidak efisien ketika setelah berulang-ulang melakukan looping, hanya menemukan sedikit device yang siap untuk menservis karena CPU processing yang tersisa belum selesai. Selanjutnya, interupsi. Mekanisme dasar interupsi. Ketika CPU mendeteksi bahwa controller telah mengirimkan sebuah sinyal ke interrupt request line, CPU kemudian menjawab interupsi tersebut dengan menyimpan beberapa informasi mengenai state terkini CPU, contohnya nilai instruksi pointer, dan memanggil interrupt handler agar handler tersebut dapat melayani controller atau alat yang mengirim interupsi tersebut. Fitur tambahan pada komputer modern. Pada arsitektur komputer modern, 3 fitur disediakan oleh CPU dan interrupt controller pada perangkat keras untuk dapat menangani interupsi dengan lebih bagus. Fitur-fitur ini antara lain adalah kemampuan menghambat sebuah proses interrupt healing secara prosesi berada dalam typical state, efisiensi penanganan interupsi sehingga tidak perlu dilakukan polling untuk mencari device yang mengirimkan interupsi. Dan fitur yang ketiga adalah adanya sebuah konsep multi-level interupsi sedemikian rupa sehingga terdapat prioritas dalam penanganan interupsi diimplementasikan dengan interrupt priority level system. Interrupt request line. Pada peranti keras CPU terdapat kabel yang disebut interrupt request line. Kebanyakan CPU memiliki dua macam interrupt request line, yaitu non-maskable interrupt dan maskable interrupt. Maskable interrupt dapat dimatikan atau dihentikan oleh CPU sebelum pengeksekusian deretan critical interaction atau critical interaction sequence yang tidak boleh diinterupsi. Biasanya interrupt jenis ini digunakan oleh device controller untuk meminta pelayanan CPU. Interrupt vector dan interrupt chaining. Sebuah mekanisme interrupt akan menerima alamat interrupt heading. Pada kebanyakan arsitektur komputer yang ada sekarang ini, alamat ini biasanya berupa sekumpulan bilangan yang menyatakan offset pada sebuah tabel. Biasa disebut interrupt vector. Tabel ini menyimpan alamat-alamat interrupt header spesifikasi di dalam memori. Keuntungan dari pemakaian vektor adalah untuk mengurangi kebutuhan akan sebuah interrupt handler yang harus mencari semua kemungkinan sumber interupsi untuk menemukan pengiriman interupsi. Akan tetapi, interupsi vektor memiliki hambatan karena pada kenyataannya, komputer yang ada memiliki device dan interrupt handler yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah alamat pada
interrupt vector. Karena itulah digunakan teknik interrupt signing di mana setiap elemen dari interrupt vector menunjuk atau merujuk pada elemen pertama dari sebuah daftar interrupt header. Dengan teknik ini, overhead yang dihasilkan oleh besarnya ukuran tabel dan inefisiensi dari penggunaan sebuah interrupt handler fitur pada CPU yang telah disebutkan sebelumnya dapat dikurangi sehingga keduanya menjadi kurang lebih seimbang. Penyebab interupsi. Interupsi dapat disebabkan berbagai hal antara lain expectation peak fault, interupsi yang dikirimkan oleh device controllers, dan system call expectation adalah suatu kondisi di mana terjadi sesuatu dari sebuah operasi didapat hasil tertentu yang dianggap khusus sehingga harus mendapat perhatian lebih. Contohnya, pembagian dengan 0, pengaksesan alamat memori yang restricted atau bahkan tidak valid, dan lain-lain. System call adalah sebuah fungsi pada aplikasi perangkat lunak yang dapat mengeksekusikan instruksi khusus berupa software interrupt atau trap. Definisi DMA adalah sebuah prosesor khusus atau special purpose processor yang berguna untuk menghindari pembebanan CPU utama oleh program I/O atau PIO. Transfer DMA. Untuk memulai sebuah transfer DMA, host akan menuliskan sebuah DMA command block yang berisi pointer yang menunjukkan ke sumber transfer, pointer yang menunjuk ke tujuan atau destinasi transfer, dan jumlah byte yang ditransfer ke memori. CPU kemudian menuliskan alamat command block ini ke DMA controller, sehingga DMA controller dapat kemudian mengoperasikan bus memori secara langsung dengan menempatkan alamat-alamat pada bus tersebut untuk melakukan transfer tanpa bantuan CPU. 3 langkah dalam transfer DMA. Yang pertama, prosesor menyiapkan DMA transfer dengan menyediakan data-data dari device operasi yang akan ditampilkan, alamat memori yang menjadi sumber dan tujuan data, dan banyaknya byte yang ditransfer. 2. DMA controller memulai operasi, menyiapkan bus, menyediakan alamat, menulis dan membaca data, sampai seluruh box sudah terdaftar dan ditransfer. Yang ketiga, DMA controller menginterupsi prosesor di mana selanjutnya akan ditentukan tindakan berikutnya. Handshaking. Proses handshaking antara DMA controller dan device controller dilakukan melalui sepasang kabel yang disebut DMA request dan DMA acknowledge. Device controller mengirimkan sinyal melalui DMA request ketika akan mentransfer data sebanyak 1 word. Hal ini kemudian akan mengakibatkan DMA controller memasukkan alamat-alamat yang diinginkan ke kabel alamat memori dan mengirimkan sinyal melalui kabel DMA acknowledge. Hal ini berlangsung berulang-ulang sehingga disebut handshaking. Cara-cara implementasi DNA. Dalam pelaksanaan, beberapa komputer menggunakan memori fisik untuk proses DMA, sedangkan jenis komputer lain menggunakan alamat virtual dengan melalui tahap penerjemahan dari alamat memori virtual menjadi alamat memori fisik. Hal ini disebut Direct Virtual Memory Address atau DVMA. Selanjutnya, interface aplikasi I/O. Ketika suatu aplikasi ingin membuka data yang ada dalam suatu disk, sebenarnya aplikasi tersebut harus dapat membedakan jenis disk apa yang akan diaksesnya. Melalui mempermudah pengaksesan, sistem operasi melakukan standarisasi cara pengaksesan pada peralatan I/O. Pendekatan inilah yang dinamakan interface aplikasi I/O. Interface aplikasi I/O melibatkan abstraksi enkapsulasi dan software layering. Peralatan blok diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akses pada berbagai macam disk drive dan juga peralatan blok lainnya. Blok device diharapkan dapat memenuhi atau mengerti perintah baca, tulis, dan juga perintah pencarian data pada peralatan yang memiliki sifat random access. Keyboard adalah salah satu contoh alat yang dapat mengakses string karakter. Kemudian pada pengembangan lanjutan kita dapat membuat library yang dapat mengakses data pesan per basis. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.